selamat datang di channel Gua Santi. Agar tidak ketinggalan informasi dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe buruan. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Gua Santi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pembukaan pencerah Nusantara COVID-19. Sekarang pada tanggal 4 sampai tanggal 7 Juni 2020 Pencerahan Nusantara membuka rekrutmen khusus untuk Pencerahan Nusantara COVID-19. Nah, biasanya Pencerahan Nusantara ini yang bisa bergabung di dalamnya itu adalah tenaga medis dan non medis. Nah, untuk saat ini yang bisa mendaftar itu hanya tenaga medis. Nah, sebelumnya apa sih sebenarnya Pencerahan Nusantara? Pencerahan Nusantara COVID-19 ini adalah tim profesional muda di bidang kesehatan yang ditempatkan selama periode waktu tertentu di daerah penempatan untuk memperkuat layanan kesehatan primer atau puskesmas di tingkat kecamatan. Pencerahan Nusantara COVID-19 akan ditugaskan pada kecamatan dengan kasus COVID-19 yang tinggi dan memperkuat respon COVID-19 di puskesmas setempat. Nah, di sini ditempatkan di puskesmas yang memiliki kasus tertinggi COVID-19. Apakah ini kelanjutan dari Pencerahan Nusantara sebelumnya? Ya, bisa dibilang seperti itu, tapi hanya bertugas untuk penguatan respon COVID-19 di puskesmas. Nah, ini saya bacakan beberapa pertanyaan di akun Pencerahan Nusantara. Jadi teman-teman bisa melihat sekilas tentang informasi tentang Pencerahan Nusantara COVID-19. Kemudian berapa banyak tenaga kesehatan yang direkrut untuk Pencerahan Nusantara COVID-19? Itu sekitar 12 sampai 15 orang. Kemudian apakah terbuka untuk semua profesi kesehatan? Ya, khususnya teman-teman yang berprofesi sebagai ahli kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, promosi kesehatan, analis lab, epidemiologi, dan ahli gizi. Nah, dia terbuka untuk semua profesi kesehatan, tetapi lebih dikhususkan untuk beberapa profesi tadi. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman yang di profesi kesehatan lainnya boleh bergabung. Kemudian kalau profesi saya dokter, apakah saya bisa mendaftar? Tentu bisa. Selanjutnya, kalau profesi saya perawat, apakah saya bisa mendaftar? Bisa. Kalau saya alumni Pencerahan Nusantara, apakah saya bisa mendaftar? Juga bisa. Selanjutnya, kalau profesi saya non medis dan saya ingin berkontribusi sebagai relawan, apakah saya bisa mendaftar? Pencerahan Nusantara COVID-19 hanya memprioritaskan tenaga medis yang disebutkan di atas. Jadi kalau untuk tenaga non-medis itu belum bisa mendaftar. Tapi kalau untuk pembukaan Pencerahan Nusantara selanjutnya itu boleh tenaga medis dan non-medis. Tapi kalau sekarang kita lebih utamakan untuk tenaga kesehatan. Berapa jumlah anggota tim di setiap lokasi penugasan? Nah, di setiap lokasi penugasan Pencerahan Nusantara COVID-19 akan ada 3-4 anggota yang bertugas dalam satu tim untuk mendampingi 2-3 puskesmas intervensi. Tim ini akan berkolaborasi dengan relawan gugus tugas nasional dalam menjalankan program di lokasi penugasan. Nah, selanjutnya tentang pendaftaran dan seleksi penugasan Nusantara COVID-19. Apa saja persyaratan umum pendaftaran Pencerahan Nusantara COVID-19? Yang pertama itu berjiwa pemimpin. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi dan presentasi lisan yang baik. Yang ketiga itu memiliki inisiatif, mampu bekerja sama baik secara mandiri maupun tim. Selanjutnya, keterampilan interpersonal yang kuat termasuk membangun hubungan interaksi positif
dan pemecahan masalah yang efektif. Selanjutnya, memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap penanggulangan COVID-19. Selanjutnya, berminat untuk berbagi, mengedukasi masyarakat. Selanjutnya, bersedia ditempatkan di puskesmas maupun yang memiliki kasus COVID-19. Kemudian, apa saja persyaratan khusus pendaftaran pencegah Nusantara COVID-19? Yang pertama, pendidikan minimal D3, D4 atau S1 dengan latar belakang pendidikan kesehatan. Yang kedua, memiliki pengalaman bekerja di pelayanan kesehatan primer menjadi nilai tambah. Jadi kalau ada teman-teman yang pernah bekerja di puskesmas atau di tempat lainnya atau di kesehatan lainnya, itu adalah menjadi nilai tambah untuk seleksi PN COVID-19 ini. Mengetahui sistem dan pedoman pemerintah terkait penanggulangan COVID-19 adalah aset. Selanjutnya, domisili di daerah penempatan akan menjadi pertimbangan. Jadi kalau domisili di daerah penempatan akan menjadi pertimbangan. Apa saja manfaat yang dapat didapat oleh pencerahan Nusantara COVID-19? Pertama, ada insentif bulanan. Yang kedua, ada BPJS Kesehatan. Selanjutnya, rapid test dan RT-PCR secara rutin. Selanjutnya, ada asuransi jiwa dan biaya akomodasi. Berapa lama pencerah Nusantara COVID-19 akan bertugas di daerah penempatan? Itu selama 6 bulan. Itu mulai dari Juni sampai Desember 2020. Selanjutnya, di mana saja lokasi penugasan pencerah Nusantara COVID-19? Penugasannya itu yang pertama di Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Yang kedua, Kecamatan Cicedo, Kota Bandung. Itu di Puskesmas Pasir Kaliki dan Puskesmas Sukaraja. Selanjutnya, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Itu di Puskesmas Garuda dan Puskesmas Babatam. Selanjutnya, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung. Itu di Puskesmas Cijerah, Puskesmas Cibuntu, Puskesmas Cigendewa. Itu ada 4 kecamatan tadi lokasi untuk pencerahan Nusantara COVID-19 ini. Selanjutnya, apa saja tugas yang dilakukan oleh pencerahan Nusantara COVID-19 di daerah penempatan? Yang pertama, melakukan perencanaan, mendampingi dan pemantauan ke seluruh proyek. Yang kedua, mendukung implementasi keseluruhan proyek dan melakukan perubahan jika diperlukan untuk memenuhi hasil proyek. Selanjutnya, mendukung kegiatan advokasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan setempat yang dibutuhkan dalam pencapaian target proyek. Selanjutnya, memfasilitasi penentuan ruang lingkup tujuan serta target proyek bersama dengan relawan dan tenaga kesehatan. Selanjutnya, mengelola relawan medis dan non-medis di wilayah kerja puskesmas. Selanjutnya, menetapkan tugas dan sumber daya yang diperlukan. Kemudian, membuat laporan dan dokumentasi kegiatan proyek. Nah, laporan dan dokumentasinya jangan lupa, itu adalah bukti bahwa kita sudah bekerja. Bagaimana proses rekrutmen yang dilaksanakan? Tanggal 4 sampai 7 Juni 2020 itu adalah open recruitment. Yang pertama itu kita harus mengisi form pendaftaran dan CV. Kemudian tanggal 8 sampai 10 Juni 2020 kita ada interview. Tanggal 11 Juni 2020 itu adalah pengumuman kelulusan. Tanggal 15 sampai 18 Juni 2020 itu adalah pelatihan secara online dan proses penempatan. Apakah pendaftaran dilakukan secara online? Ya, pendaftaran dilakukan secara online melalui website Pencerah Nusantara atau daftar Pencerah Nusantara untuk COVID-19 atau melalui link
resmi Pencerah Nusantara. Linknya nanti akan kami bagikan di deskripsi atau di bawah ini. Silahkan teman-teman buka linknya, kemudian klik daftarkan diri. Setelah melakukan pendaftaran, apakah saya akan menerima pemberitahuan bahwa saya lolos seleksi atau tidak? Ya, jika teman-teman lolos seleksi awal, maka teman-teman akan mendapat pemberitahuan dari tim pengelola. Namun jika teman-teman tidak lolos seleksi awal, tim panitia tidak akan memberi informasi apapun. Jadi kalau di akun teman-teman itu lolos, nanti akan diberitahukan di akun masing-masing. Tapi kalau tidak ada pemberitahuan, berarti teman-teman tidak lolos. Apakah seleksi wawancara akan dilakukan secara daring? Ya, seleksi wawancara akan dilakukan secara daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Rincian informasi ini akan disampaikan jika teman-teman lolos seleksi awal. Jadi kalau teman-teman tidak mempunyai aplikasi Zoom Meeting di HP, kalau teman-teman lulus berarti teman-teman wajib mendownload aplikasi tersebut. Saya saat ini memiliki pekerjaan tetapi ingin mendaftar sebagai pencerah Nusantara COVID-19. Jika saya lolos, apakah saya harus mengundurkan diri dari pekerjaan saya? Jika terpilih sebagai pencerah Nusantara COVID-19, teman-teman akan menandatangani perjanjian kerja yang menyatakan bahwa teman-teman akan fokus 100% melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pencerah Nusantara COVID-19 selama 6 bulan. Tim pengelola berharap teman-teman siap menanggung konsekuensi ini. Kemudian tentang keselamatan kerja pencerah Nusantara COVID-19. Bagaimana dengan keamanan tenaga medis PN COVID-19 yang bertugas di masa pandemi? Tim pengelola memastikan ketersediaan fasilitas pemeriksaan secara rutin, proteksi dan koordinasi intens untuk mengantisipasi dinamika situasi yang mungkin muncul. Selain itu, tim pengelola memastikan manajemen proyek diikuti penerapan pembatasan sosial secara maksimal. Mungkin sedikit informasi dari saya tentang pencerah Nusantara COVID-19 ini. Pencerah Nusantara ya teman-teman, bukan Nusantara Sehat. Nah, pencerah Nusantara ini sekarang lagi membuka rekrutmen tentang khusus PN COVID-19. Itu dibuka pada tanggal 4 sampai 7 Juni. Jadi buruan bagi teman-teman yang ingin bergabung di pencerah Nusantara ini, silakan daftarkan diri secepat mungkin di website resmi pencerah Nusantara. Mungkin sekian dari saya. Boleh teman-teman like, subscribe dan komen. Kalau sempat nanti saya balas